Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar, bisa. Masya Allah, terima kasih ya, hari ini sudah semangat pagi-pagi, jadi ibu juga kebawa ikut semangat gitu ya. Oke, semoga hari ini semuanya sehat, kemudian pembelajaran kita juga bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu biar lebih berkah dan pembelajaran kita lebih hikmat gitu ya. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Siap, belum belajar, marilah kita berdoa dan nanti berdoa dimulai. Selesai, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ibu periksa kehadirannya dulu ya. Hari ini insya Allah semuanya hadir. Insya Allah. Kalau ada yang tidak hadir karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Dan kalau ada yang urusan gitu ya, semoga urusannya juga lancar ya. Oke. Abdul Qayyum Matin. Abdul Hasan Asori. Alam Indah Ismami. Alia. Ayu. Dian. Pinky. Ido. Iin. Ilham. Imas. Iqbal. Kasjaya. Kesa. Maya Nuro. Meli. Muhammad Rahman. Nazwa. Nida. Nisa. Nurul Aulia Putri. Rihan Rizki. Siti Muslihah. Taufik Hidayatullah. Titis Rahmawati. Alhamdulillah 80% hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai, ibu mau meriksa dulu kira-kira fokus nggak nantinya nih. Kita tes apa dulu nih? Tes konsentrasi dulu ya. Masih ingat dengan jam ibu? Ingat sih ya? Jam tepuk masih ingat? Kalau ibu bilang tepuk satu berarti ke? Kalau nggak ada kata tepuknya berarti? Oke, coba kita tes dulu. Ambil senyum mulai ya. Oke, tepuk satu. Berarti iya, harus diuji dulu di konsentrasi ini ya. Coba, cuma satu doang sih. Insya Allah bisa konsentrasi ya. 2. Baru ngedeter doang. Tepuk 1. Oke, sudah konsentrasi semuanya insya Allah ya. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Minggu lalu betul, tentang proses penciptaan manusia. Ya. Di Quran surat apa ayat berapa? Betul. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Itu tentang apa ya? Di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, proses
proses penciptaan manusia dimulai dari apa? Dari Dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kedua, air mani atau sel sperma. Kemudian segumpal kemudian tulang kemudian tulang belulang dibungkus dengan daging, kemudian jadilah makhluk yang berbentuk lagi. Siapa itu berbentuk lagi? Manusia atau kita. Oke. Adapun pertemuan kali ini atau pembelajaran pada kali ini yang ingin kita capai di presentasi dasarnya yaitu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17, kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang keutamaan merawat kedua orang tua. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, pertama, dengan observasi, nanti kalian menyimak video yang akan ibu tayangkan, kemudian membaca LKS, kemudian membaca buku paket, kemudian membaca Al-Quran, maka diharapkan kalian dapat menguraikan materi atau isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian dengan observasi juga, dengan menyimak video, kemudian membaca LKS, buku paket, Al-Quran, diharapkan kalian juga mampu membandingkan pesan positif dan negatif yang terdapat di Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian mampu juga mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Manfaat kita mempelajari materi ini, pertama, harapannya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah setelah mengetahui dalil dalam Al-Quran tentang Allah memerintahkan kita agar taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, manfaatnya semoga setelah mempelajari materi ini kita menjadi anak yang lebih berbakti. Aku sih percaya kalian termasuk orang-orang yang berbakti sama orang tua, anak-anak soleh-solehah gitu ya, insya Allah. Dan ketika sudah mempelajari materi ini, semoga lebih meningkatkan kembali rasa bakti kita, rasa kecintaan kita terhadap orang tua. Kemudian bisa mengaplikasikan apa yang Allah firmankan di Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya. Oke. Strategi pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan memakai metode atau kita akan memakai model pembelajaran cooperative learning dengan metode NHT. NHT itu numerical together, pembagian nomor pada setiap kepala. Jadi begini, ibu nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan setiap kalian itu punya nomor masing-masing di kepalanya. Setelah kalian punya nomor masing-masing di kepalanya dan duduk dengan kelompoknya, ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya untuk satu nomor, satu kepala itu satu pertanyaan. Dan satu orang itu atau satu nomor di kepalanya itu hanya bertanggung jawab untuk satu pertanyaan. Setelah itu kalian akan duduk bersama atau berpikir bersama, berdiskusi, bekerja sama untuk mencari solusi atau mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah ibu berikan, gitu ya. Nanti boleh kalau misalkan ada temennya yang belum selesai mengerjakan soalnya gitu, di kelompok tersebut itu silahkan dibantu sama yang lain gitu. Itu kan berpikir bersama ya, bekerja sama gitu ya. Setelah itu ibu kasih waktu kalian berdiskusi mencari jawaban, kemudian nanti ada presentasi jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan. Nanti boleh juga setelah jawab pertanyaan, misalkan kemudian ada yang menanggapi, itu boleh gitu, itu bisa gitu ya. Setelah itu baru nanti disimpulkan. Jadi nanti menyimpulkan bareng-bareng dari jawaban
yang sudah kalian paparkan, dari tanggapan yang sudah kalian paparkan juga. Tapi sebelum kita bagi kelompok, yang pertama kita akan mengamati sebuah video, yang mana video ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, berkaitan dengan materi menghormati orang tua dan guru. Mungkin kalian semua sudah tahu kisahnya. Kita coba ulang kembali, mengingat kembali. Nanti Ibu bagikan LK-nya atau lembar kerja pengamatannya, gitu ya. Nanti kalian sambil melihat videonya sambil diamati. Kira-kira pesan yang disampaikan dalam video itu apa? Nanti dituangkan di LK atau lembar kerja Ibu bagikan ya. Oke, sekarang Ibu bagikan LK-nya. Boleh foto ke belakang ya. Cukup? Ya. Oke, sudah pegang semua LK-nya ya. Oke, sekarang kita coba lihat atau tonton videonya, kemudian kita amati. Kira-kira pesan apa yang sedang disampaikan oleh video ini? Silahkan diamati, kemudian dituangkan di LK-nya ya. Al-Karni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Karni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Karni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sampah. Kemudian bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala keluarga dari para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anak, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang akan butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, Rama. Ibu Uwais sangat bahagia dan mulut Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba memulai Muhammad dan meminta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir dan tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya
latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. "Bagaimana dengan dosamu, anakku?" Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu menatap putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. "Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya, nak." Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? "Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi." Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk Nabi. Seperti tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. "Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya." Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Oke, silakan sambil diisi ya, gambar itunya, pengamatan videonya.
Oke, gimana? Selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja paling depan. Oke, kumpulkan di meja paling depan. Oke, sudah. Sudah dikasih nama ya? Ilham sudah belum? Sudah, Bu. Oke, oke. Oke, barisan ini sudah kumpul. Jangan lupa namanya ya. Ini sudah. Ya. Selanjutnya, Ibu bagi kelompok ya. Nanti kalau sudah bagi kelompok, sudah bagi nomor, silakan langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Gak apa-apa, satu kelompok ada yang 3 gak apa-apa. Karena ada kalian. Oke, silakan boleh duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kayak topeng apa gitu ya. Bagus. Oke, sudah? Belum. Belum? Sudah ya? Oke, sekarang lagi. Oke, sekarang dengerin baik-baik dan ingat pertanyaannya. Ini pertanyaan nomor 1 untuk kepala nomor 1 berarti ya. Pertanyaannya langsung ditulis ya, kalau itu kepala nomor. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang harus kita taati dan hormati dan apa alasannya. Oke, ulangi. Pertanyaan nomor 1 untuk kepala nomor 1, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang harus kita taati dan hormati serta apa alasannya. Itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2, jelaskan
kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke, lagi ya. Pertanyaan nomor 2 untuk kepala nomor 2, jelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke. Sekarang soal nomor 3 untuk kepala nomor 3. Jelaskan tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi tentang menghormati orang tua dan guru dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ulangi. Oke. Soal nomor 3 untuk kepala nomor 3. Jelaskan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi tentang menghormati orang tua dan guru di Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pertanyaan terakhir nomor 4 untuk kepala nomor 4. Berikan contoh perilaku atau tuliskan contoh perilaku menghormati orang tua dan guru yang terkandung di Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke, sudah ya? Oke. Sekarang silakan berpikir bersama, silakan berdiskusi, buka LKS-nya, buka buku paketnya, buka Qurannya, diskusikan bareng-bareng dan cari jawabannya. Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti kita presentasi jawabannya ya. Oke, diskusi dimulai. Kalau masih ada yang kurang dipahami juga boleh sambil nanya ke ibu ya. Oke. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 4.
saja. Silakan dipelajari lagi, yang belum silahkan dicari lagi. Kerja sama kelompok ya, kerja sama timnya. Kalau ada yang nggak paham boleh tanya sih. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Oke. Oke, finish. Waktunya selesai. Selesai ya. Sudah ketemu jawabannya semua ya? Coba kita tes konsentrasi. Sudah mulai ada yang agak lain sih. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Coba senyum dong. Itu mukanya tuh orang mikir semua gitu. Jadi yang relax sedikit boleh ya. Tepuk dua. Ini mau presentasi jawaban loh, jangan sampai nggak fokus ya. Satu. Kira-kira ini sampai konsentrasi ya. Sampai tepuknya ya. Tepuk satu. Oke, karena sudah konsentrasi semua, kita mulai jawab pertanyaannya ya.
selesai nomor tersebut mempresentasikan jawabannya, boleh kelompok yang lain di nomor yang lain untuk menanggapi jawabannya ya. Oke, kita mulai, kita acak nomor, karena hari ini tanggal 22, kita mulai dengan nomor 2 dulu. Boleh ya? Oke, kita mulai nomor 2 di kelompok ini dulu. Grogi ya, sampai jatuh belum ya? Santai, ya bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kepala nomor 2 dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaannya, jelaskan kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi dalam ayat 23 ini diperintahkan kepada umat Islam untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Terus kandungan ayat ini menyampaikan betapa kaum muslimin mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan umat yang mempersekutukan Allah. Terus ayat ini juga menjelaskan mengenai patuh kepada kedua orang tua. Misalnya bersikap sopan, menghormati, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Terus ayat ini juga menjelaskan dan janganlah sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang kasar. Misalkan kata-kata yang menurut teman-teman itu ringan, tapi itu tidak diperbolehkan. Terus pada ayat 24 menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita semua senantiasa merendahkan diri kita. Dengan cara apa? Misalnya tidak merasa lebih pintar atau merasa paling apalah si paling pintar, si paling ini. Enggak itu ya. Serta kita harus senantiasa menyayangi keduanya. Sebagaimana mereka menyayangi kita dari kecil ya sampai sekarang ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Oke, terima kasih ya jawabannya Mufliha. Jawabannya bagus sekali. Silakan dari jawaban Mufliha, ada yang mau menanggapi jawaban dari nomor 1? Ada? Oke, siapa? Oke, boleh. Rahman. Dan saya kepala nomor 4 izin menanggapi soal nomor 2 dari kelompok 2. Mungkin jawabannya sudah bagus. Izin sedikit menanggapi pada surat ini, termasuk karakter pendidikan dalam Islam adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Akhlak anak terhadap orang tua dalam kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 terdiri dari 5 macam. Yang pertama, larangan mengatakan perkataan ufin. Yang kedua, larangan membentak dengan kata-kata kasar. Yang ketiga, bersikap tawadu. Yang keempat, mendoakan orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Cukup. Terima kasih. Oke, kasih aplaus. Ada yang mau menanggapi lagi? Ada? Ada ya? Oke, kita lanjut kelompok nomor 1. Ya, silakan kelompok 1. Presentasikan jawaban dari pertanyaan Ibu nomor 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya, jelaskan kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Izin menjawab. Jawabannya yaitu pada ayat yang ke-23 dari surat Al-Isra, Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Allah semata, kemudian berbuat baik kepada ibu bapa, dan melarang kita mengeluarkan kata-kata buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata ampun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan, dan kamu membentak mereka, yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa merendahkan diri kita dengan cara tidak merasa lebih pintar atau yang lainnya, serta senantiasa menyayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita dari kecil, dan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ada yang mau menanggapi jawaban dari saudara Rihan? Boleh. Hidung. Ya. Izin menanggapi soal nomor 2 dari kelompok 1. Ya. Sedikit menanggapi pada kandungan surat ini, yaitu perintah taat kepada Allah semata serta tanpa mempersekutukannya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, yaitu ibu bapak, dengan tidak mengatakan perkata membentak, berperilaku kasar, tetapi harus senantiasa menjaga perasaannya. Kemudian perintah berbakti kepada orang tua juga dengan cara merendahkan diri kepada orang tua, menyayangi dan mendoakan keduanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kasih aplaus. Oke. Ada yang mau menanggapi lagi? Ada? Cukup. Oke, cukup. Lanjut ke kelompok 5. Ya, kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 5 izin menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yaitu jelaskan kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pada ayat 23, Allah memerintahkan kita agar menyembah Allah semata dan berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan tidak mengatakan perkataannya, kemudian membentaknya. Itu tidak boleh. Tetapi kita harus mengatakan perkataan yang baik dan mulia. Pada ayat 24, Allah memerintahkan agar kita senantiasa merendahkan diri pada kedua orang tua dengan cara tidak merasa lebih pintar atau yang lainnya, serta senantiasa menyayangi keduanya dan mendoakan hal-hal yang baik kepadanya. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Baik, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalam ayat 23
juga menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Kandungan ini menyampaikan betapa kaum muslimin mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan kaum yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan mengenai patuh kepada orang tua, misalnya bersikap sopan dalam berucap, menghormati dan berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua merasa bahagia terhadap kita. Dalam ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa merendahkan diri kita dengan cara tidak merasa lebih pintar atau yang lainnya, serta senantiasa menyayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita dari kecil dan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Oke, terima kasih ya. Kasih aplaus. Ini kelompok terakhir, kelompok 3. Oke, silakan. Baik, kami saja. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, jelaskan kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jawabannya yaitu, dalam ayat ini diperintahkan kepada umat untuk menyembah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Kandungan ayat ini juga menyampaikan bahwa betapa pentingnya kaum muslim mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan kaum-kaum lainnya yang mensekutukannya. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan mengenai patuh kepada kedua orang tua kita, misalnya bersikap sopan dalam berucap, menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua, sehingga orang tua merasakan senang jika sedang dekat dengan kita dan mereka bahagia terhadap sikap kita yang baik dengan mereka. Selanjutnya, perintah berbakti kepada orang tua yaitu memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata buruk kepadanya, bahkan kata ah pun tidak diperbolehkan ya teman-teman. Selanjutnya ayat 24 yaitu memerintahkan agar kita senantiasa merendahkan diri dengan cara tidak merasa lebih pintar dan tidak menggurui orang tua kita, serta senantiasa menyayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita dari kecil dan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Mungkin jawabannya hanya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yuk, kasih aplaus. Oke, jawabannya memang hampir mirip semua karena memang soalnya sama gitu ya, tapi ada sedikit perbedaan. Tadi satu sama lain juga ada perbedaannya sekalipun sedikit gitu ya. Kenapa harus diulang-ulang biar kita lebih ingat gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 1. Kita mulai dari kelompok 5. Yuk, pertanyaan nomor 1 kita mulai dari kelompok 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 izin menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan siapa saja yang harus kita taati dan hormati serta apa alasannya. Izin menjawab. Yang harus kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Menaati Allah berarti patuh atas perintah dan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Jadi taat adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh penguasa. Baik penguasa alam maupun penguasa pemerintah. Bagaimana cara agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu melaksanakan sholat lima waktu, melaksanakan ibadah puasa dan Ramadan, berbuat baik kepada kedua orang tua, mengasihi dan menyayangi mereka, menunaikan zakat, bersedekah dan berinfak apabila mampu. Kemudian
untuk memastikan bahwa anaknya baik-baik saja dan tidak terganggu. Kemudian ayah yang sudah bekerja keras, banting tulang, bekerja tak kenal waktu, cuaca kadang kepanasan, kadang kehujanan, demi hanya untuk memberikan kehidupan yang baik dan layak untuk keluarganya. Kemudian guru, ustadz, atau kiai, kita karena sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Baik, mungkin sekian dari saya. Jawaban dari nomor 1. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti menanggapinya sekalian ya, kita tuntaskan dulu setiap kelompok menjawab pertanyaan ini ya. Dan ini untuk kelompok 4 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang mau saya OL ditunggu oleh Pak Fatur di ruang UKS. Sekali lagi, informasi untuk kelas 11 yang mau bayar OL ditunggu oleh Pak Fatur di ruang UKS. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari kelompok 4. Pertanyaannya itu, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang harus kita taati dan hormati serta apa alasannya. Jawabannya itu yang harus kita taati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, contohnya sehat yang hari ini kita rasakan. Betapa banyaknya orang yang terbaring sakit di rumah sakit, bahkan ada yang menggantungkan hidupnya pada peralatan kesehatan rumah sakit dan berjuang untuk bisa hidup pada peralatan kesehatan rumah sakit dan berjuang untuk bisa sehat, sedangkan kita masih belum beri kesehatan sehingga bisa beraktivitas tanpa hambatan. Maka balas kebaikan Allah dengan ketaatan padanya. Kemudian yang harus kita hormati yang pertama adalah orang tua, karena ibu yang sudah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat kita tanpa kenal lelah bangun di tengah malam karena mendengar bayinya menangis. Kemudian ayah yang sudah menafkahi kita bekerja keras tanpa kenal waktu, kadang sampai sakit hanya untuk memberikan kehidupan yang baik untuk keluarganya. Kemudian guru, ustadz, dan kiai kita karena sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan untuk bekal kita menjalin kehidupan yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada gemeteran sedikit wajar. Lama-lama juga kita makanya harus sering presentasi gitu ya. Melatih mental gitu. Apa itu bagus kok tadi ya. Oke. Lanjut ke kelompok 2. Satu ya? Kelompok 1 ya. Ya. Oke. Baik, saya kepala nomor 1 dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1.
Pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan siapa saja yang harus kita taati dan hormati serta apa alasannya. Jawabannya, yang harus kita taati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan banyak nikmat kepada kita. Bahkan nikmat-nikmat itu kadang tidak kita minta dalam doa-doa kita, tapi Allah senantiasa memberikannya kepada kita. Contoh, ketika kita mau tidur, kadang kita lupa berdoa dan meminta agar esok hari dibangunkan dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu atau apapun. Tapi lihat di pagi hari, Allah masih senantiasa membangun kita dengan semua kebaikan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus kita hormati yang pertama adalah orang tua. Mengapa? Karena ibu yang sudah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat kita tanpa kenal lelah, bangun di tengah malam untuk menjaga kita. Kemudian ayah yang sudah bekerja keras, banting tulang, bekerja dan tak kenal waktu demi hanya untuk memberikan kehidupan yang baik dan layak untuk keluarganya. Kemudian guru, ustadz atau kiai karena sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 2. Ya, ayo semangat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, kepala nomor 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sebutkan dan jelaskan siapa saja yang harus kita taati dan hormati serta apa alasannya. Izin menjawab. Yang harus kita taati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah memberi kita rezeki dan anugerah sempurna darinya. Kemudian yang harus kita hormati yang pertama yaitu orang tua kita, karena ia telah melahirkan kita ke dunia, mereka yang telah mengurus kita dari kita kecil hingga dewasa, dan kemudian guru, ustadz atau kiai karena sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan baik ilmu dunia maupun akhirat. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir nomor 1 di kelompok 3. Silakan. Oke, benerin kepalanya. Baik, saya dari kelompok 3, kepala nomor 1 akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang harus kita taati dan hormati serta apa alasannya. Yang harus kita taati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan sehat. Yang harus kita hormati yang pertama adalah orang tua, karena sudah banyak mengorbankan hidupnya untuk kita, terutama ibu yang sudah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui, merawat kita tanpa kenal lelah. Bahkan sampai sekarang ibu menjadi sosok tempat tergantung kita. Kemudian ayah yang sudah menafkahi kita, memberikan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kadang bekerja tak kenal lelah hanya untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Kemudian guru atau kiai kita yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan untuk bekal kita menjalani kehidupan ini dan untuk kehidupan setelah mati kita. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada yang menanggapi dari semua jawaban nomor 1 di semua kelompok? Ada? Oke, boleh. Putri, silakan. Saya akan menanggapi soal nomor 1.
Langsung saja, yang harus kita taati adalah Tuhan kita semuanya, yaitu Allah semata. Dengan cara hanya beribadah kepada Allah semata. Kemudian benar, kita harus menghormati orang tua, karena orang tua adalah orang yang sudah menjadikan kita seperti sekarang ini, yaitu mendapat pendidikan yang baik untuk masa depan yang baik pula. Kemudian para guru, ustadz atau kiai yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sudah ya, kita lanjut ke nomor 3. Kita mulai dari kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala nomor 3 dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 menurut Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Yang pertama, menurut Ibnu Katsir, tafsir dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 berisikan perintah terhadap hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata. Ubay bin Ka'ab bin Mas'ud dan Ad-Duhab ibnu Mas'ud bin Mujahim juga mengatakan hal yang sama. Mereka memberi makna, dan Tuhan telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia. Setelah itu diperintahkan untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Ayat 24, perintah kepada anak manusia untuk merendahkan diri kepada keduanya, yakni ibu dan bapa di saat telah berusia lanjut. Diperintahkan juga untuk mendoakan keduanya. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, tafsir dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23, yaitu Allah memerintahkan setiap hambanya untuk mengesahkan dalam menyembah Allah dan menjadikan ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai perintah yang disertai dengan perintah tauhid atau keimanan. Kemudian birrul walidain. Kemudian pada ayat 24, perintah untuk merendahkan diri kepada keduanya, yakni kepada ibu dan bapak, sebagaimana rakyat kepada pemerintah dan hamba kepada tuannya. Ayat tersebut menggambarkan sebuah pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ini bertujuan untuk mengingatkan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang telah memberikan pendidikan terbaik. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok berapa dia? 3 ya. Oke, kelompok 3. Nomor 3 di kelompok 3. Gak ada nomor 4 doang kan ya? Iya, ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjawab soal nomor 3, yaitu jelaskan tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 menurut Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Menurut Ibnu Katsir, tafsir dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 berisikan perintah terhadap hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata. Ubay bin Ka'ab bin Mas'ud dan Ad-Duhab ibnu Mas'ud bin Mujahim juga mengatakan hal yang sama. Mereka memberi makna dan Tuhan telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia. Selain itu diperintahkan untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ayat 24, perintah kepada anak manusia untuk merendahkan diri kepada keduanya, yakni ibu dan bapak di saat telah berusia lanjut. Diperintahkan untuk mendoakan keduanya. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, tafsir dari Quran Surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan setiap hambanya untuk mengesahkan dalam menyembah Allah dan menjadikan ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai perintah yang disertai dengan perintah tauhid keimanan. Kemudian birrul walidain. Ayat 24, perintah untuk merendahkan diri kepada keduanya, yakni kepada ibu dan bapak.
sebagaimana rakyat kepada pemerintah dan hamba kepada tuannya. Ayat tersebut menggambarkan sebuah pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Ini bertujuan untuk mengingatkan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang telah memberikan pendidikan terbaik. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kita mulai dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala nomor 4 dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, tunjukkan perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jawabannya yaitu yang pertama, selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi kita tuh harus menyembah kepada Allah aja gitu, nggak boleh nyembah sama yang selain Allah. Terus yang kedua, membiasakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalkan orang tua itu sepulang kerja itu kan capek, jadi kita bantuin sedikit lah, kayak misalkan mijitin gitu. Terus yang ketiga yaitu menaati perintah orang tua jika memiliki keinginan tertentu. Kalau misalkan kita punya kepengen, kayak misalkan kita pengen minta beliin sepatu baru, karena sepatu kita udah rusak, kita harus berbuat baik dulu sama orang tua. Terus mintanya juga harus melihat waktu gitu, jangan pas lagi capek. Terus yang selanjutnya itu membiasakan untuk tidak berkata buruk pada orang tua. Udah jelas ya, jadi kita nggak boleh berkata-kata kasar sama orang tua. Terus yang selanjutnya yaitu merendahkan diri kita seperti seorang hamba terhadap Tuhannya, karena ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua dulu. Terus yang selanjutnya yaitu menyayangi mereka dengan sepenuh hati, karena orang tua itu yang udah ngerawat kita dari kecil sampai besar, yang udah ngerawat kita di saat kita lagi sakit. Jadi kita juga harus menyayangi orang tua kita balik. Yang terakhir yaitu mendoakan mereka dengan doa-doa terbaik. Kita harus selalu mendoakan orang tua, baik yang udah meninggal ataupun yang masih hidup. Kita harus selalu mendoakan kedua orang tua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kepala nomor 4 di kelompok 4. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentang contoh perilaku menghormati orang tua dan guru yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Contoh perilaku yang dapat kita lakukan yaitu senantiasa melakukan ibadah dan ketakwaan hanya semata-mata karena Allah saja, bukan karena yang lainnya. Membiasakan diri berbuat hal yang baik-baik dan memberikan yang terbaik untuk orang tua dan guru. Menaati segala perintah orang tua dan guru, perintah yang baik-baik saja. Dan apabila orang tua dan guru itu memerintahkan hal yang tidak baik, maka sampaikanlah dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Dan jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang menyakiti perasaannya. Dan jangan sampai juga kita mengeluarkan perkataan yang menjatuhkan harga diri orang tua dan guru. Dan senantiasa mendoakannya sebagai tanda cinta kita kepada mereka semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk langsung ringan banget nih kalau sudah presentasi semua ya. Jadi langsung lega gitu ya. Oke, dari semua jawaban, mulai dari jawaban nomor 1, 2, 3, 4, itu semuanya bagus.
memuaskan, bahkan ketika sudah ada yang jawab di kelompok ini, kemudian yang lainnya menjawab itu dikembangkan gitu ya. Oke, bagus sekali. Oke, kita simpulkan materi pada pertemuan kali ini. Materinya kan tentang menghormati orang tua dan guru. Berarti yang harus kita taati adalah Allah. Kenapa harus taat sama Allah? Karena Allah itu Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, gitu ya. Nikmatnya banyak tadi yang disebutkan, katanya ada kesehatan, gitu ya, kemudian umur panjang, kemudian keberkahan hidup dan yang lainnya. Kemudian yang harus kita hormati selain tadi kalau kita tadi sudah taat sama Allah, yang harus kita hormati yang pertama adalah orang tua. Jangan ditanya lagi kenapa harus menghormati orang tua. Kita sendiri bisa merasakan betapa orang tua itu banyak sekali pengorbanannya untuk kehidupan kita. Apalagi pengorbanan seorang ibu. Tapi bukan berarti ayah itu sampingkan, tetap saja peran ayah juga penting dalam sebuah keluarga. Apalagi ayah itu adalah tulang punggung keluarga. Jadi rasa hormatnya tidak boleh dibedakan. Sama hormat kita terhadap ibu dan ayah itu sama-sama harus, kalau 100% ya berarti 100% gitu ya. Kemudian setelah itu adalah guru. Kalau di sekolah mungkin guru, kalau di pesantren gitu ya, ustaz, kiai misalkan ya. Karena memang kenapa kita harus menghormati guru dan ustaz atau kiai tersebut? Karena mereka juga ada peran dalam kehidupan kita, yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk mengarungi kehidupan kita di dunia saja, tetapi untuk bekal kita juga menuju kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat gitu ya. Kemudian isi kandungan dari Quran surat Al-Isra itu apa saja? Pertama adalah taat sama siapa? Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh Tuhan yang dua, Allah iya yang lagi ya misalkan. Tidak, tetap Allah semata yang harus kita sembah. Kemudian perintah kedua sebagai isi kandungan dari Quran surat Al-Isra 23-24 adalah berbakti kepada kedua dengan tidak mengatakan perkataan ufin, katanya tadi ya, kata Rahmat, ufin itu perkataan gitu ya, 2 huruf gitu tuh. Kemudian tidak berkata kasar dan tidak berlaku kasar, tidak membentak, tetapi harus mengucapkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang mulia. Kemudian di ayat 24-nya kita harus senantiasa merendahkan diri kita. Jadi merasa kita tuh kepada orang tua tuh butuh gitu ya, nggak sombong gitu ya. Sama halnya seperti budak kepada tuannya gitu tuh, benar-benar takdim gitu ya, atau patuh gitu tuh. Kemudian harus senantiasa menyayangi tuh. Kalau orang tua kita saja menyayangi kita bukan dari kita kecil, mungkin dari dalam kandungan itu sudah disayang gitu ya, dirawat baik-baik, dikasih gizi yang terbaik gitu ya. Kemudian sampai kondisi kita hari ini sehat, tumbuh tinggi gitu ya, besar gitu ya. Itu peran orang tua gitu ya. Kemudian yang terakhir, mendoakan orang tua agar umurnya berkah, senantiasa diberi kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan berkah gitu ya. Karena semuanya akan berimbas kepada diri kita. Kalau kasih rezeki sama orang tua, nanti ujungnya ke kalian juga kan, kasih uang jajan, ya kan ya. Berarti harus kita tuh mendoakan orang tua kita, apalagi ketika sedang atau selesai sholat gitu ya. Di akhir rakaat terakhir tuh, di waktu sujud tuh, boleh ya kita berdoa. Itu bagian daripada tempat atau waktu doa itu cepat diijabah ya. Kemudian contoh dari perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Isra itu apa? Tadi sudah disebutkan ya sama Ayu ya, kepala nomor 4 di kelompok 2. Katanya kalau misalkan orang tua hendak menyuruh kita melakukan sesuatu, maka ya dengan ikhlas mengerjakan atau berusaha meringankan beban orang tua. Contohnya misalkan kalau orang tua sudah lelah bekerja, dipijitin gitu ya, biar lelahnya agak hilang gitu ya, sekalipun tidak mengobati seluruhnya gitu tuh. Ibaratnya ya sedikit meringankan beban orang tua gitu ya. Tuh. Dan banyak lagi yang lainnya. Tapi orang tua lebih bahagia ketika melihat anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Oke itu ya kesimpulan.
mudah-mudahannya insya Allah hari ini materinya bisa dipahami ya. Bisa. Nanti tinggal nanti diaplikasi. Oke, selanjutnya kita ada refleksi. Jadi itu sudah bikin RKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi silakan nanti diisi ya, ibu bagi, kemudian diisi ibu kasih waktu. Tapi dengan syarat tidak berdiskusi isinya dan tidak lihat Quran, tidak lihat LKS, tidak lihat buku. Ini silakan kerjakan masing-masing. Oke? Ya, yang lain sambil sudah mulai langsung bisa dikerjakan. Oke, kerjakan masing-masing ya. Oke, selesai ya? Selesai. Oke, boleh. Silakan dikoordinir. Bawa sini ke depan. Oke, sini perwakilan dari kelompok masing-masing. Ya. Alhamdulillah nih jawabannya bagus-bagus nih. Kira-kira sudah sering diulang ya? Oke, ini sudah di akhir penghujung pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang sikap kita terhadap orang tua. Kita akan belajar dari kisahnya Luqman yang terdapat di Quran Surah Luqman tentunya ya, ayat 13 sampai 17. Nanti silakan dipelajari di rumah, boleh cari di internet yang lainnya. Nanti minggu depan kita akan bahas gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya dan yang lainnya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.